Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pewarna sifat, bagian tentang ini istilah-istilah pada pewarisan sifat. Nah, untuk yang bagian pertama, kita belajar dulu tentang perbedaan genotip dan fenotip. Nah, apa bedanya genotip dan fenotip? Genotip merupakan sifat yang tidak tampak dari luar. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan huruf seperti A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar, atau K besar K besar, atau bisa juga A kecil A kecil, B kecil B kecil, atau C besar C kecil ya. Pokoknya pakai huruf. Nah, ini adalah apa? Genotipnya. Nah, gitu ya. Kemudian, kalau misalkan yang fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar, seperti warna rambut, warna kulit, warna mata, bentuk hidung, bentuk rambut, nah, tinggi badan. Nah, ini adalah sifat yang kelihatan dari luar. Nah, kalau ini nggak kelihatan ya, gitu. Gitu ya, jadi genotip itu sifat yang nggak tampak dari luar, kalau fenotip sifat yang tampak dari luar. Nah, contohnya gini ya, ini lebih ke dalamannya. Nah, kalau fenotip itu kelihatan dari luar, oh ini sih warnanya warna merah gitu ya. Kemudian contoh lagi, contoh fenotip itu kayak gini. Ya, ini fenotipnya warna putih, ini fenotipnya bunganya warna merah gitu. Ini ada lagi tabel perbedaan genotip dan fenotip. Nah, di genotip itu genotip ya pakai P. Ada yang sifatnya dominan, ada yang sifatnya resesif, ada yang sifatnya intermediate. Kalau misalkan dominan itu artinya sifatnya lebih kuat dari sifat lainnya. Nah, karena lebih kuat, biasanya dilambangkan dengan huruf yang besar, ya gitu. Misalkan warna merah dominan terhadap warna putih, maka nanti dia akan berlambangkan M besar yang warna merahnya, ya. Kenapa pakai M? Karena huruf awalannya itu M merah, jadi pakai M besar. Sedangkan untuk putihnya bukan pakai P, tapi pakai M kecil. Nah, misalkan kita warnanya beda deh. M kecil gitu. Jadi M besar itu untuk merah, M kecil itu untuk warna putih. Misalkan bulat dominan terhadap yang keriput, maka yang simbolnya nanti karena depannya bulat B, maka akan genotipnya B besar gitu ya. Nah, kalau yang keriput bukan K tapi B kecil. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau resesif tadi ini adalah pengertiannya sifat yang lebih lemah daripada sifat yang lainnya. Jadi dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, ada lagi sifat intermediate, sifat campuran. Ya. Contohnya A besar A kecil, B besar B kecil. Tergantung nanti dijelasin lagi deh, lebih jelasnya jangan di sekarang ya. Pokoknya nanti ada yang sifatnya A besar A kecil, A kecil, ada yang A besar A kecil gitu. Nah, kalau fenotip adalah sifat yang tampak ya, atau bisa ditangkap oleh panca indera, dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Misalkan tinggi, mungil, putih, sawo matang ya, mancung ini bentuk hidung, terus besar, kecil dan sebagainya. Contohnya lebih jelas kayak gini. Itu dilambangkan gini ya, B besar, K besar. Berarti si B ini berasal dari kata bulat. Yang ini. Nah, yang K besar itu kuning. Nah, artinya si kuningnya warnanya dominan dibandingkan warna yang hijau ya. Kemudian kalau misalkan B besar, K besar, K kecil, nah sama bulat kuning. Kalau B besar, B kecil, sama bulat juga. Terus K besar adalah kuning. B besar, B kecil, yaitu bulat kuning juga. K besar, K kecil ya, sering ini. Bisa dilihat tabelnya sendiri. Nah, ini yang beda nih, B besar, K kecil. Nah, di sini B besar, karena ini pakai huruf besar, maka ini artinya dia bentuknya bulat ya. Tapi K-nya kecil, K depannya kecil, maka
itu bukan kuning tapi hijau ya. Contoh lagi, B besar B kecil, K kecil A kecil, bulan hijau juga. Nah ini B kecil, K besar, K besar. Nah, jadi bukan bulat, tapi berubah menjadi keriput. Kemudian K-nya besar apa kecil nih? K-nya besar, maka dia kuning. Kalau K-nya kecil, berarti dia hijau ya, gitu. Tapi kita nggak pakai, bukan artinya, oh keriput sama keriput hijau. Misalkan kamu mikirnya gini, jangan mikirnya gini. Keriput hijau ya udah K besar, hijau apa depannya? H besar. Nah, ini salah. Kita harus tentukan dulu yang mana yang dominan, ya, yang mana yang dominan, yang mana yang resesif gitu. Oh, ada di sini nih.